Pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, ini menarik, ini dialog spesial kita bersama Kepala Balai Veteriner Lampung, Bapak Dr. Hewan Hasan Abdullah Sanyata, mengenai penyakit mulut dan kuku yang terkena di ternak sapi kita umumnya. Ya, Pak. Ya. Ini Pak Dr. Hewan, ini tadi kan ada pos vaksinasi pasca vaksinasi, pasca vaksinasi yang di 3 daerah ini. Ini gimana ceritanya nih Pak Dr. Hewan? Ya. Jadi sekali lagi alhamdulillah kami sudah punya ELISA kitnya. Ini kan menggunakan ELISA kit SP dan NSP itu ya. Nah, itu dari 3 kabupaten. Jadi Kabupaten Pesawaran, kemudian Kabupaten Lampung Selatan dan Kota Metro. Itu kan kami ambil sampelnya. Pesawaran itu 73 sampel, kemudian Metro itu 85 sampel, kemudian Lampung Selatan itu 80 sampel. Jadi alhamdulillah ternyata dari hasil uji ELISA itu Pesawaran itu dari 73 sampel itu yang positif itu ada 73, yang negatif 1, berarti sampel semuanya 74 berarti ya. 74 sampai 74, yang negatif cuma 1, yang 73 positif. Kemudian Metro itu dari 85 sampel itu ternyata ke 85-nya semuanya positif. Itu artinya apa sih? Artinya berarti memang terbentuk kekebalan protektif. Hasil dari vaksinasi. Itu memang terbentuk kekebalan di ternak tersebut. Dan Lampung Selatan dari 81 sampel itu yang positif 80, yang negatif 1. Jadi alhamdulillah berarti memang vaksin ini yang sekarang diedarkan ke petani peternak kita itu dan memang sudah diaplikasikan, divaksinasikan, itu alhamdulillah hampir efektif untuk protektif untuk terbentuknya kekebalan di ternak tersebut itu yang terhadap virus PMK ini. Itu hampir 99% sebetulnya kalau dilihat ini memang sedikit kelemahannya. Ini kan ternyata dari hasil uji ELISA NSP kami itu memang ternyata masih ada yang positif. Ini NSP ini kan untuk mengetahui sebetulnya itu ternak tersebut itu sudah terinfeksi PMK atau belum alami gitu. Nah, ini ternyata dari Pesawaran ini ternyata ada 21 yang positif ELISA NSP. Berarti memang ada beberapa ternak yang itu dalam kondisi sakit. Divaksin. Padahal kan memang seharusnya sebelum terkena PMK harusnya ternak sehat yang divaksin itu. Tapi ya kadang ya mungkin karena mungkin nggak kelihatan atau subklinis, mungkin akhirnya kan teman-teman dinas melakukan vaksinasi. Begitu ya. Jadi rekomendasinya dari hasil uji pos vaksinasi ini apa aja nih Pak Dr. Hewan? Jadi yang pertama jelas alhamdulillah ini kualitas vaksinnya bagus. Kemudian teman-teman dinas pada waktu melaksanakan vaksinasi juga sesuai dengan SOP yang ada, sesuai prosedur yang ada. Kemudian termasuk rantai dinginnya juga sudah tepat. Kemudian dosisnya juga sudah tepat, cara nyuntiknya juga sudah tepat, sehingga memang terbentuk kekebalan yang bagus. Jadi kalau dari kesimpulan itu kita nggak perlu khawatir dong terhadap penyebaran penyakit PMK ini ya Pak Dokter ya? Jadi mudah-mudahan nanti untuk tahap berikutnya vaksin PMK-nya juga seperti ini, dalam artian betul berkualitas, sehingga betul-betul terbentuk kekebalan tubuh di tanah tersebut, sehingga kalau sudah terbentuk kekebalan tubuh itu nanti misalnya itu ada PMK yang masuk itu nanti kan gejalanya cuma ringan. Jadi dan itu menuju kasus zero ya. Di samping itu memang ya mungkin sedikit menjadi catatan ke teman-teman dinas akan lebih baik kalau yang divaksin itu yang kondisi hewannya sehat. Biasanya kalau nanti misalnya itu dalam kondisi sakit sudah terinfeksi PMK kemudian divaksin itu nanti akan kedetek lewat ELISA NSP ini yang ada itu. Jadi sebetulnya akan kurang efektif. Jadi lagi memang harusnya kan persyaratan untuk bisa divaksin itu kondisi hewannya sehat seperti itu. Ya mudah-mudahan sekali lagi memang ya mungkin teman-teman dinas ya mungkin kadang dikejar target juga untuk artinya populasi yang harus divaksin
dan mungkin juga karena memang nggak kelihatan gejala klinisnya yang mereka menganggap itu sehat, karena memang ya itu yang tidak kelihatan, ya baru kelihatan kalau bisa diuji, itu baru akan kelihatan. Tapi bisa dikatakan nih sama Pak Dokter Hewan bahwa vaksinasi itu efektif 90% ya? Iya, ini di atas 99% ya, kalau lihat ini maksudnya memang betul-betul protektif betul. Vaksin yang dan kita sekarang beredar ini. Provinsi Lampung menuju aman. Insya Allah, dan memang itu kan Lampung itu termasuk 6 provinsi yang mendapatkan zero case, plakat zero case, sertifikat zero case dari langsung presiden itu. Oh, gitu. Alhamdulillah. Jadi langsung Pak Gubernur itu mendapatkan piagam itu zero case. Iya. Lagi Bang ini kan kerjasama dari semua pemerintah daerah, apakah Pak Gubernur, apakah Pak Bupati Wali Kota, dan termasuk teman-teman dinas yang mereka alhamdulillah maksimal untuk penanganan ini. Betul. All out ya. All out. Pak Dokter Hewan, ini karena ini sesi terakhir ini, sesi keempat ini, closing statementnya bagi dinas atau bagi petani dan peternak dalam penyebaran PMK ini gimana Pak Dokter? Silakan. Iya. Mungkin sedikit kami tambahi, memang yang agak vital, ini nanti tim kami akan terjun untuk mengecek, terutama ternak-ternak yang dulu itu hasil uji labnya itu sudah positif, kemudian kalau masih dipelihara itu masih dipelihara atau tidak. Kalau itu misalnya itu yang dipelihara itu betina, ingin kami pastikan. Soalnya sekali lagi PMK ini kan karier. Carrier ya, pembawa itu ya. Jadi maksudnya sebetulnya sudah sembuh, tapi ternyata itu di organ tubuh dari ternak tersebut itu ternyata masih mengandung PMK. Iya, masih carrier ya. Carrier. Nah, untuk memastikan itu nanti kami akan ngambil sampel, memang itu oroparing, swab oroparing. Memang itu nanti menggunakan alat probang, alatnya khusus untuk ya kayak yang dulu di COVID itu, ambil itu oroparing. Ternak sapi betina ya. Soalnya kan kalau betina kan pasti dengan harapan kan dikembangbiakan Pak. Produktif ya. Produktif gitu loh. Nah itu nanti kalau misalnya itu sudah 4-5 bulan kok masih misalnya masih ada virusnya, itu kan kasihan petani peternak Pak. Betul. Iya, jadi mereka sudah memelihara sapi, menyiapkan pakannya, menyiapkan minumnya, menyiapkan mungkin kebersihannya, tapi ternyata masih karir, dan itu kan ada peluang sewaktu-waktu misalnya sapi dalam kondisi lemah. Akan menularkan lagi akan timbul PMK lagi. Jadi memang coba nanti kami akan koordinasi dengan teman-teman dinas provinsi, kabupaten, kota untuk memastikan ternak-ternak yang sebelumnya misalnya sudah terdetek lewat pengujian laboratorium itu misalnya itu dulu positif dan sekarang masih dipelihara, ingin kami pastikan akan kami uji. Nanti misalnya itu hasilnya positif, mungkin advice kami akan lebih baik mungkin jual saja atau dalam artian disembelih saja. Saya itu nanti kasihan itu nanti namanya. Iya. Berarti kan mereka akan sangat rugi, ya rugi tenaga, rugi waktu, rugi termasuk pakannya untuk memelihara sapi tersebut ya. Makanya kami nanti tim kami akan segera terjun untuk memastikan untuk supaya betul-betul memang ternak-ternak yang dipelihara oleh teman-teman petani ternak itu memang betul-betul dalam kondisi sehat. Bebas virus PMK gitu ya. Ya, terima kasih Pak Dr. Hewan Hasan Abdullah Sanyata, Kepala Balai Veteriner Lampung, dia telah berbagi sharing informasi mengenai penyebaran kasus PMK ini di Provinsi Lampung. Dan sekali lagi dari hasil monitoring pasca vaksinasi kami di Lampung ini sekali lagi vaksin yang beredar itu memang betul-betul berkualitas, dan teman-teman dinas itu pada waktu melaksanakan vaksinasi sudah sesuai dengan SOP yang ada, sehingga hasilnya memang itu bagus itu. Mudah-mudahan nanti untuk berikutnya itu juga seperti ini, sehingga sekali lagi memang betul-betul ternak yang diternak oleh teman-teman petani peternak itu betul-betul memang sehat, betul-betul memang tervaksin, sehingga misalnya ada PMK yang masuk itu
memang ternak sudah protektif sehingga Sudah biasanya kebal, sudah kebal sehingga akan bergejala ringan seperti itu yang anu. Nggih. Ya, terima kasih Pak Dokter Hewan ya. Jangan bosan-bosan. Siap. Ya. Terima Ya, kasih banget. mudah-mudahan seperti kata Pak Dokter Hewan ini, kasus PMK di Provinsi Lampung sudah menuju putih. Ya, betul nggih ya, nggih. Ya. Iya, ini kalau kami lihat ini kan juga sudah hampir sebagian besar ini sudah nggak ada yang sakit. Kalau laporan dari Isignas itu udah kelihatan, itu kan kami ada siaga PMK Pak. Itu memang Lampung dari 12 kabupaten kota itu untuk laporan yang sakit sudah 0 sisinya. Nggih, sekali lagi mudah-mudahan bisa dipertahankan sehingga mudah-mudahan PMK ini bisa kita kendalikan dan mudah-mudahan segera bebas seperti zaman dulu waktu tahun 90 itu. Kita kan itu butuh perjuangan 100 tahun waktu itu ya. Kalau ini mudah-mudahan nanti bisa cepat dalam artian karena sekarang kan media itu dengan sangat mudah untuk bisa diakses sehingga sama-sama dinas. Iya. Kalau zaman dulu kan mungkin akan kesulitan ya untuk komunikasi ya. Kalau sekarang kan zaman mudah. Mudah-mudahan segera tertangani sehingga sekali lagi mudah-mudahan negara kita aman, bisa segera terbebas dari PMK ini. Amin. Ya, sekali lagi terima kasih Pak Dokter Hewan. Ya, pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, ini pembicaraan dialog spesial kita menarik dengan Pak Kepala Balai Veteriner Lampung, Dr. Hewan Hasan Abdullah Sanyata. Saya sebagai pembawa acara mohon pamit, kita tutup dialog spesial kita dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mat.